Salurkan infak sedekah dan wakaf terbaik Anda untuk pembangunan asrama santri akhwat Pondok Pesantren Alma Parung Bogor ke rekening yang tertera di layar kaca Anda. Bahkan di dunia itu akan kita dapati. Berapa banyak sekarang orang-orang tua kita ya, yang hidupnya menjadi santai, hidupnya bahagia, berseri-seri mukanya. Karena kenapa? Anak-anaknya sudah jadi orang, kalau kata orang tua. Sudah jadi, gitu ya, sudah ada yang lulus ini, lulus itu, ada yang menjadi dokter, insinyur. Bukankah itu kebahagiaan yang diraih oleh seorang muslim di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat? Dan pasti ya, apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan lebih baik dan kekal. Oleh karena itu kita harus paham bahwa ternyata anak itu tabungan yang sangat berharga bagi orang tuanya nanti kelak di akhirat ya. Kemudian ada sebuah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa satu saat Aisyah kedatangan seorang perempuan bersama dua anak perempuannya meminta sesuatu, tetapi Aisyah hanya mempunyai kurma saja. Punya 3 butir kurma, dibagi satu-satu untuk kedua anak perempuannya, yang satu tersisa belum dimakan oleh ibunya. Kemudian anaknya minta lagi, akhirnya kurma tersebut dibagi 2, diberikan kepada kedua anaknya. Kemudian diceritakan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, manibtala au manibtuliya min hadhil banat kana lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak perempuan ini ya, maka itu akan menjadikan sitar ya, penghalang orang tuanya dengan api neraka. Kemudian Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan juga ya, sebuah hadis yang mirip-mirip seperti itu. Man ala jariyataini hatta tablugha, barang siapa yang mempunyai 2 anak perempuan kemudian membesarkannya dengan baik sampai kedua anak perempuan ini mencapai usia baligh ya, jaa yaumal qiyamah ana wa huwa. Rasulullah SAW menggambarkan ya, dia akan datang bersamaku pada hari kiamat. Didekatkan kedua jarinya, seakan-akan dia bersama Rasulullah SAW saking dekatnya. Kalau dekat sama Rasulullah SAW artinya apa? Mendapatkan kemuliaan ya, mendapatkan kebaikan. Tidak sembarang orang yang bisa ketemu mudir, tidak sembarang orang yang bisa ketemu menteri, tidak sembarang orang yang bisa ketemu presiden. Kedekatan kita dengan salah seorang pejabat ini kebanggaan mungkin ya. Kita pernah foto dengan presiden misalnya, kita akan share tuh di media sosial tanggal sekian sekian sekian, saking bangganya. Apalagi kalau didekatkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Makanya ini perlu digali. Orang tua harus belajar mengenal anak itu apa sih. Nah, ini kasusnya jika anak-anak itu meninggal. Gimana kalau anak-anak ini tumbuh dalam kesolehan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Cukup sebuah hadis dari Bukhari dan Muslim ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Ini hadisnya sudah hafal, ibu-ibu juga sudah hafal. Jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali apa? Kecuali apa, Bu? 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Nanti dapat hadiah. Siapa? Silakan. Oke, baik.
nanti ya. Hadiahnya di mobil, buku, ada buku. Dicatat panitia. Oke. Nah, ini sudah kita kenal bahwa anak ini kalau tumbuh menjadi orang dewasa, orang tuanya meninggal, maka dia akan sangat berguna ketika anak ini mengangkat tangan, menengadahkan tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Mendoakan kedua orang tuanya. Siapa yang tidak ingin didoakan doanya, doa ampunan? Ini sesuatu yang spesial, sesuatu yang keren, ya. Makanya saya sering ya salat di masjid dekat rumah. Ini memperhatikan ada seorang kakek, rambutnya sudah putih, kurus, ya, badannya sudah lemah. Tapi yang saya perhatikan setelah salat, ya, setelah berzikir, dia selalu mengangkat tangannya, bahkan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Apa yang dia baca? Rabbighfirli wa liwalidayya. Subhanallah. Betapa bahagianya orang tuanya di alam barzakh sana. Karena kenapa? Mendapatkan doa. Terlebih kakek ini selalu sholat berjamaah, tanda-tanda bahwa lelaki ini saleh. Karena itu dalam sebuah riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda nanti, ya, inna rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannati. Nanti ada seorang laki-laki, dan ini umum, bisa ibu, bisa bapak, yang penting orang tua, derajatnya akan menaik, terus meninggi derajat di surganya. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, anna hadza? Wahai Tuhanku, dari mana aku mendapatkan derajat yang tinggi ini? Kenapa di surga sih disebutkannya derajat yang tinggi gitu ya? Karena kita di dunia pun sudah ada gambaran. Kalau kita nginep di hotel berbintang di bangunan yang tinggi itu kayaknya sesuatu. Beda dengan yang lantai yang rendah. Terutama misalkan kalau pernah berumrah nginepnya di Tower Jam, ya, Zam-Zam Tower. Oh, saya nginepnya di lantai sekian, jadi kelihatan langsung Ka'bahnya. Ini gambaran di dunia. Di surga nggak bisa dibayangkan derajat dari surga ke surga itu seperti apa. Kata orang ini, bagaimana aku mendapatkan kedudukan yang tinggi ini? Maka dikatakan kepadanya, ini karena istighfar anakmu untuk. Lihat, hanya beristighfar saja, ya. Tapi tentu saja anaknya harus anak yang soleh, karena dalam hadisnya waladin solihin yad'u lahu. Anak soleh, bukan anak gaul, ya. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, kita harus menggali agar kita termotivasi mendidik anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak yang saleh dan salehah. Dan kita pun harus takut, ya, apa dosanya kalau kita menelantarkan anak-anak kita. Menelantarkan bukan secara ekonomi. Kalau makan, insya Allah makan terpenuhi, ya, pendidikan, buku-buku terpenuhi. Tetapi yang dimaksud adalah menelantarkan pendidikan agamanya, menelantarkan pendidikan akhlaknya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang para pemimpin, dan kita tadi sudah sepakat, bapak sebagai pemimpin, ibu sebagai pemimpin, kita sebagai pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan." Tidaklah seorang hamba dipercayakan kepadanya untuk mengurusi sebuah perkara, ya, sebuah urusan. Yamutu yauma yamutu wa huwa ghashin an ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah. Dan dia meninggal dunia dalam keadaan menipu,
menelantarkan apa-apa yang dipimpinnya, kecuali apa? Kecuali diharamkan baginya surga. Kita harus tahu makna menipu di situ. Bukan menipu masalah uang, tetapi menelantarkan anak-anak kita, tidak menunaikan hak dan kewajiban. Ya. Waliyadzubillah, berapa banyak anak-anak yang hafal surat Al-Fatihah itu dari gurunya, bukan dari ayah, bukan dari ibunya. Mudah-mudahan anak kita tuh hafal surat Al-Fatihahnya dari mulut-mulut kita. Tapi coba bayangkan, kalau kita survei, ya, berapa banyak orang tua yang mengajarkan bacaan surat Al-Fatihah? Bukankah terutama di kota-kota besar, ketika usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mereka sudah masuk jenjang pendidikan taman kanak-kanak, yang tujuannya apa? Sebagian ibu-ibu masukin taman kanak-kanak itu nitip anak, ya, ibu-ibunya keluyuran, waliyadzubillah. Akhirnya apa? Yang mengajarkan Al-Fatihah itu bukan ibunya, tetapi apa? Gurunya. Yang mendapatkan pahala siapa? Gurunya. Padahal Al-Fatihah itu dibaca oleh anak kita dalam satu hari satu malam minimal berapa kali? 17, ya. Kalau ibu bayangin nih, 17 itu poin di Shopee gitu, dapat poin, bisa dapat jus, bisa dapat gratis ongkir. Ini lebih dari itu, ya. 17 kali royaltinya dari Allah Subhanahu wa taala yang akan meninggikan derajat bapak ibu di surga kelak. Berapa banyak orang yang bisa salat, ternyata yang ngajarinnya adalah gurunya, bukan dari orang tuanya. Bagus, tetapi kita rugi, sangat rugi. Karena kenapa? Kalau menyekolahkan, membayar itu kan kewajiban, ya. Semua orang kafir pun menyekolahkan anak. Apa bedanya dengan kita, gitu, ya. Oleh karena itu, mari kita bersinergi, bekerja sama. Pesantren itu bukan mesin laundry yang ketika masukkan pakaian keluar sudah kering, tinggal disetrika, ya, jadi. Tidak seperti itu. Bahkan pendidikan nomor 1 itu terbentuk di mana? Di rumah. Makanya Rasulullah SAW bersabda tentang kebaikan seorang laki-laki itu apa? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Kalau bapak sukses di kantor menjadi seorang pejabat, direktur, manajer, tetapi rumahnya acak-acakan, maka tidak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rumah ini adalah barometer, standar kebaikan seorang laki-laki. Kalau di rumah ini ayahnya mengajarkan anak-anak bagaimana cara ibadah yang baik, ya, kemudian cara menyembah Allah yang baik, mengajarkan tauhid, itu kasih bintang berapa? Bintang 7, ya. Atau like-nya berapa tuh, ya. Tapi kalau di luar itu tidak menjadi standar kebaikan. Karena sudah kita lihat para pejabat sukses, ada yang menjadi pejabat militer, ya, atau pemerintahan, tetapi rumahnya penuh dengan skandal. Ini adalah orang yang rugi, ya. Kemudian juga bagi ibu-ibu, ya, standar kebaikan itu di rumah, Bu, bukan di luar. Standar kebaikan ibu itu di rumah, ya, bukan di luar rumah. Makanya ada sebuah hadis dari Ummu Humaid, ya, Ummu Humaid As-Sa'idiyah. Ummu Humaid ini adalah seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat senang ketika aku sholat di belakangmu, sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ya, siapa yang nggak senang itu, ya, sholat di belakang Rasulullah SAW. Sholat di belakang Syekh Abdurrahman As-Sudai saja
sudah membuat kita gembira. Kita informasikan, oh kemarin saya sholat belakang saya Abdurrahman As-Sudais ketika umroh gitu ya. Dikasih tahu tuh anak, istri, keluarga, tetangga sebelah. Karena saking senangnya. Bagaimana kalau sholat di belakang Rasulullah SAW, ini lebih spesial lagi. Makanya Ummu Humaid itu nyebutin ke Rasulullah SAW, saya sangat senang sekali kalau sholat di belakang anda wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya itu baik, tapi kata Rasulullah SAW, tetapi sholatmu di masjid kaummu itu lebih baik daripada sholatmu di masjidku ini. Karena rumah Ummu Humaid itu jauh ke Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, sholatmu di rumahmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjid kaummu, dan sholatmu di kamarmu itu lebih baik daripada sholatmu di tengah rumah. Lihat, wanita yang baik itu yang selalu melazimi rumahnya, bukan yang ke pasar, ya. Tidak disebut wanita, tidak disebut wanita baik gitu ya, tidak dipuji maksudnya. Tetapi yang dipuji adalah wanita yang selalu diam di rumahnya. Bahkan Ummu Humaid ini rela meninggalkan sholat di belakang Rasulullah SAW demi apa? Demi pahala yang lebih baik. Diriwayatkan setelah mendengar sabda ini, Ummu Humaid tidak pernah datang lagi ke Masjid Nabawi seumur hidupnya. Dan dia diminta kepada suaminya untuk dibuatkan ruangan yang sangat khusus untuk dia sholat, agar pahala sholatnya lebih baik, ya. Nah, ini rumah adalah tempat pendidikan yang baik bagi anak-anak kita. Ketika anak-anak ini sudah terdidik di dalam rumahnya, kemudian masuk ke pesantren, maka insya Allah pesantren ini bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih baik. Tapi jangan sampai ini banyak pesantren itu hanya menjadi buangan. Akhirnya apa? Kenakalan ini tertular di pesantren. Karena kenapa? Orang tuanya tidak mau bersinergi, orang tuanya tidak mau peduli dengan kesolehan anak-anaknya. Waliyadzubillah. Nah, ini tugas bagi seorang tua. Kemudian kita akan lanjut ke pesantren, guru-guru di pesantren. Guru-guru di pesantren pun harus bersinergi, harus mau bekerja sama dengan orang tua. Makanya kan biasanya ya, mungkin di sini juga ya, ketika penerimaan santri baru itu kan ada wawancara ya dengan orang tuanya. Dipilih kriteria orang tua yang masuk ya, yang akan diterima di pesantren ini. Ini dalil bahwa pesantren itu tanpa peran orang tua kesulitan untuk mendidik anak-anak yang soleh dan soleh. Dan sekarang rahasia lembaga-lembaga pendidikan yang maju ya, yang sudah papan atas, ternyata mereka sangat memperketat penyaringan ketika awal. Kalau melihat nih anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang pintar, dia terima. Kalau tidak, udah dibuang. Itu sekarang hampir semua lembaga pendidikan yang baik menerapkan hal itu. Karena kenapa? Perlu bersinergi, perlu komunikasi yang baik. Pesantren ini bukan hanya butuh uang saja, ya. Misalkan ada seorang yang kaya raya, tapi anaknya itu bandel minta ampun, sudah dibayar 2 kali lipat, 3 kali lipat, belum tentu pesantren itu mau. Karena pesantren ingin profesional menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas guru-guru di pesantren ini ya, ibu juga harus tahu ya. Terlebih kalau guru-gurunya harus tahu bahwa tugasnya adalah berdakwah, mendakwahi santri-santri ya menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, agar santri-santri ini bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini titik atau tolak ukur yang utama. Jangan sampai banyak orang-orang atau santri-santri yang berprestasi, hafalannya banyak, ilmu qiraatnya banyak, kalau baca ya
baca Al-Quran melengking kayak napasnya itu nggak putus, kayak napasnya ada di dalam pusar kali ya, panjang, tapi enggak mengenal hakikat tauhid ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak mengenal sunnah, tidak mau beribadah ngikut sunnah Rasulullah SAW, pengennya ngikutnya kiai saja, kata kiai seperti ini ya udah. Itu bukan tujuan dakwah yang hakiki. Tapi tujuan dakwah yang hakiki itu adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam. Ya, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Rib'i bin Amir ketika datang ke pasukan atau ke Raja Romawi. Jadi misinya apa? Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam, mengeluarkan manusia dari kesyirikan menuju tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipegang oleh setiap pendidik ya. Kemudian tugas pendidik yang selanjutnya banyak sebenarnya, tapi saya akan simpulkan yang terpenting, memanfaatkan peserta didiknya dalam meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, gini. Kenapa saya datang ke sini, Bu? Karena saya tahu di sini ada orang yang akan mendengar ucapan saya, mudah-mudahan mendengar hadis, mendengar Al-Qur'an dan disampaikan oleh ibu dan bapak, ini menjadi ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para guru, ya. Para guru sudah disiapkan anak-anak santri. Ada yang satu kelas 40 orang. Di sini berapa satu kelas? 20 ya. Itu subhanallah. Kalau kita yang berdakwah di luar punya kajian umum ya, sudah punya 20 itu sangat bahagia. Karena kenapa? Di situ ada pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di masa pandemi, kajian online. Saya punya beberapa kelas bahasa Arab, ada yang satu kelasnya hanya 5 orang, ya. Ada yang satu kelas 6 orang, 7 orang. Tapi tidak mengapa, ya. Makanya kalau guru-guru di pesantren harus bahagia, karena kenapa? Orangnya sudah datang langsung, sudah siap menyampaikan kebaikan, anak-anaknya sudah siap mendengarkan ya. Ketika guru ini tidak termotivasi dengan hadirnya anak-anak santri ini, atau meremehkan, atau merasa dia bukan apa-apa karena yang didakwahinya hanya anak-anak, subhanallah, ini ada kekeliruan yang nyata. Bahkan Rasulullah SAW itu berdakwah kepada siapa saja. Dalam sebuah riwayat, dan ini sahih, Rasulullah SAW mempunyai gulam, pelayan, seorang anak Yahudi ya. Kemudian anak Yahudi itu sakit dan Rasulullah SAW bergegas untuk menjenguknya. Kemudian Rasulullah SAW mendakwahinya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ya gulam, qul la ilaha illallah. Wahai bocah, katakan la ilaha illallah. Kemudian anak ini melihat ayahnya, karena ayahnya seorang Yahudi. Kemudian ayahnya membenarkan, katakanlah apa yang diucapkan oleh Abul Qasim, oleh Rasulullah SAW. Kemudian anak kecil ini mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkannya dari siksa neraka. Sedangkan kita saat ini alhamdulillah anak-anaknya muslim, siap untuk dibina. Ketika guru tidak bersemangat ya, maka dipastikan ada sesuatu ya yang salah dalam pemikiran guru tersebut. Guru harus lebih bersemangat ya, harus menjadi teladan bagi anak-anak santrinya. Lihatlah kisah Rasulullah SAW ketika datang ke negeri Taif. Taif ini jaraknya sekitar 40 atau 50 km dari kota Mekah ya. Dan pada saat itu Rasulullah SAW hanya menggunakan ataupun berjalan ya
di saat penduduk Mekah sudah membencinya. Akhirnya mencari celah baru, mencari ladang dakwah baru ke negeri Taif. Tujuannya apa? Mencari orang-orang yang mau tunduk ke dalam syariat Islam. Sampai Rasulullah SAW dan menyampaikan dakwahnya, tetapi apa balasan? Balasan dari Salurkan infak sedekah dan wakaf terbaik Anda untuk pembangunan asrama santri akhwat Pondok Pesantren Alma Parung Bogor ke rekening yang tertera di layar kaca Anda.